kami yang beranggotakan di sini Kami akan menjelaskan tentang penelitian dan perencanaan media pembelajaran. Mau tahu nggak? Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Berbagai inovasi teknologi yang hadir tentunya mampu membantu di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah di sektor pendidikan. Berkembangnya teknologi membuat beragam aspek di dunia pendidikan menjadi lebih mudah diakses. Dengan adanya perkembangan teknologi dan lajunya ilmu pengetahuan di abad 21 ini, pendidikan itu tidak lagi berfungsi hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja. Namun, pendidikan juga harus mampu untuk menyiapkan peserta didik sebagai pelopor perubahan dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang ada di masa lalu. Sebelumnya, pembelajaran itu dilakukan tanpa memperhatikan standar. Sedangkan kini, memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui standar itulah, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang akan diajarkan dan dicapai. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah menghasilkan banyak inovasi baru yang sangat berguna untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan guru berkompeten dan profesional adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi guna meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang beraneka ragam. Guru juga harus dapat menyesuaikan pengajaran dengan keadaan sekarang ini, karena kalau tidak akan tertinggal. Tidak terkecuali dengan Bapak Ibu guru di SDN Wodorowaru. Dengan keadaan sekarang ini, membuat mereka memutar akal untuk membuat media belajar yang menarik bagi para siswa dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Namun tentunya masih terdapat kendala, yakni ada fasilitas media teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil observasi yang kami lakukan, kami berniat untuk mengenalkan media pembelajaran alternatif dan juga menarik untuk diterapkan di SDN Wodorowaru, seperti memberikan awal pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking, sehingga siswa lebih fokus dalam menangkap pembelajaran, kemudian menampilkan video animasi terkait dengan materi pembelajaran, dan menggunakan alat peraga yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran, lalu menutup pembelajaran dengan tanya jawab melalui media teknologi informasi, serta ice breaking untuk tetap menjaga semangat para siswa. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan tentunya dengan maksud dan tujuan antara lain, yaitu yang pertama mengetahui teknologi informasi seperti apa saja yang sedang dijalankan di SDN Wodorowaru, kemudian memahami penerapan dan pembuatan media pembelajaran yang didukung oleh teknologi informasi pada pembelajaran di SDN Wodorowaru. Setelah itu mengetahui bagaimana guru dapat menggunakan teknologi informasi dalam cakupan sekolah secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah mengetahui adakah kendala teknologi informasi yang dirasakan di SDN Wodorowaru dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi. Kemudian ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi, yang nantinya akan berguna dalam menunjang atau meningkatkan pelaksanaan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa program studi PGMI atau PGSD yang nantinya akan mengajar siswa di SD atau MI. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai teknologi informasi yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Dan diharapkan nantinya lembaga pendidikan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi saat ini. Setelah itu ada batasan penelitian. Pembatasan suatu masalah adalah menghindari penyimpangan dan memperluas topik agar penelitian lebih fokus dan memudahkan diskusi untuk mencapai tujuan penelitian. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian ini berlokasi di daerah Jalan Wedoro PP nomor 100 Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 61256. Kemudian teknologi yang digunakan di sekolah tersebut berupa komputer, proyektor atau LCD, dan handphone. Sedangkan media yang dipakai saat pembelajaran berlangsung berupa papan tulis, modul, dan proyektor. Lalu program yang digunakan sebagai media sosial untuk kebutuhan promosi sekolah dan kegiatan lainnya masih berupa YouTube dan Instagram. Nah, penelitian ini berfokus pada teknologi dan keterlibatan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi sekarang. Dapat memadukan teknologi informasi menjadi bagian dari media pembelajaran sehingga peserta didik lebih menikmati dan menerima pembelajaran dengan mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah. Nama sekolah yang kita ambil SDN Wedoro 1 Waru dengan NPSN 20539933. Alamat Jalan Wedoro PP nomor 100 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan akreditasi A dengan nama kepala sekolah Ibu Muflisah. Sekolah ini berdiri pada 1982. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Sekolah ini terletak di Jalan Wedoro PP nomor 100 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan memiliki luas tanah 1000 meter persegi. Batas-batas lokasi penelitian antara lain di sebelah utara terdapat masjid dan tempat parkiran, di mana tempat parkiran ini digunakan oleh guru, karyawan, serta para siswa untuk meletakkan kendaraan mereka. Di sebelah timur terdapat lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini biasanya digunakan para siswanya untuk melakukan praktik pembelajaran olahraga. Di sebelah barat terdapat kantin sekolah. Kantin ini digunakan para siswanya untuk membeli makanan ringan saat istirahat. Dan yang terakhir yaitu ada batas selatan. Di batas selatan ini terdapat pemukiman warga. Disajikan gambar sekolah, lebih tepatnya yaitu suasana di luar sekolah. Situasi di luar sekitar sekolah sangat kondusif dan ramah. Wilayah pemukiman yang tenang dan tidak gaduh membuat proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik dan khidmat. Tidak hanya itu, para warga sekitar juga sangat ramah dengan anak kecil, sehingga kesannya terlihat menjaga dan mengayomi. Membuka kios atau kedai merupakan suatu usaha yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar karena menurut mereka suatu hal yang memberuntungkan untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Saat para siswa berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, pastinya mereka akan membeli barang atau cemilan ringan dan itu tidak perlu membutuhkan jarak yang jauh untuk ditempuh karena di sekitar sekolah sudah banyak warga atau orang yang berjualan. Begitupun situasi dalam sekolah. Tempat parkiran yang terletak di seberang sekolah membuat halaman terlihat lebar dan rapi. Lapangan yang berada di sebelah timur sekolah dengan rumput pendeknya terlihat luas dan bersih. Saat kegiatan belajar mengajar berjalan, peserta didik sangat disiplin dan tertib. Tidak ada satupun yang keluar kelas sembarangan, kecuali
mereka yang sudah mendapatkan izin dari bapak atau ibu guru wali kelas. Seperti contohnya, izin ke kamar mandi, dipanggil ke ruang guru, atau saat jam pelajaran di luar kelas seperti tik, olahraga. Di samping lorong sekolah juga disediakan beberapa wastafel dan sabun untuk peserta didik yang ingin mencuci tangan, sehingga tidak perlu pergi ke kamar mandi hanya untuk mencuci tangan saja. Kemudian terdapat gambar di dalam lab komputer. Di dalam lab komputer ini terdapat komputer sebanyak 20, LCD proyektor, dan sound system. Ruangannya sudah ber-AC dan kedap suara, membuat lab komputer ini sangat tenang dan nyaman, sehingga peserta didik yang senang saat pelajaran praktek ini. Tidak hanya itu, mengoperasikan komputer dalam seminggu sekali juga salah satu faktor yang membuat peserta didik sangat antusias dengan pelajaran TIK. Karena apa? Karena pelajaran ini tidak perlu berpikir keras dan mayoritas dari peserta didik tidak mempunyai laptop atau komputer di rumah, sehingga membuat peserta didik ini sangat menikmati. Pada awalnya, sarana dan prasarana sekolah sangat minim sekali. Hanya beberapa kelas saja yang sudah terpasang LCD dan proyektor. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sarana dan prasarana semakin bertambah karena adanya bantuan dana dari pemerintah, yaitu dana BOS dan pemasukan sekolah yang semakin meningkat. Sehingga sampai saat ini, hampir setiap kelas sudah terpasang LCD dan para pendidik bisa memakainya kapan saja sesuai kebutuhan materi pembelajaran mereka. Selanjutnya yakni mengenai perencanaan pengabdian kami terhadap sekolah yang telah kami lakukan wawancara dan observasi. Pengabdian sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu hal-hal tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Kegiatan pengabdian yang akan kami lakukan diantaranya sebagai berikut. Pada poin pertama yaitu mengimplementasikan atau menerapkan teknologi pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran video animasi bergambar. Jadi dalam hal ini kami membuat sebuah inovasi dalam bentuk video animasi untuk menciptakan suasana kelas yang baru, agar pembelajaran dalam kelas tersebut tidak terkesan membosankan, dan membuat para siswa juga ikut tertarik dan antusias dalam menerima materi pembelajaran yang telah kami sediakan. Lalu pada poin kedua yaitu membantu kendala yang dialami sekolah dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media teknologi. Maksudnya, kami akan berusaha membantu para guru di sekolah tersebut agar dapat menggunakan teknologi dan menerapkannya pada saat KBM berlangsung. Contohnya, mengenalkan Wix Editor sebagai aplikasi pembuat animasi, terus Google Slide atau aplikasi lainnya untuk menayangkan PowerPoint dan membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Lalu pada poin ketiga dan keempat hampir sama, yaitu memanfaatkan media teknologi yang ada secara optimal dan mengenalkan media teknologi informasi yang ada agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran. Jadi dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, beberapa guru di sekolah tersebut jarang menggunakan LCD bila tidak diperlukan. Salah satu alasannya yaitu para guru tidak dapat menyalakan LCD proyektor di kelas dikarenakan posisinya yang ada di dinding atas kelas. Jadi bila ingin menyalakan biasanya beberapa guru meminta tolong pada para teknisi yang memang ahli pada bidangnya untuk menyalakan LCD proyektor tersebut. Untuk itu, kami ingin membantu para guru agar dapat menyalakan LCD proyektor tersebut tanpa meminta bantuan pihak manapun dengan cara menyediakan alat bantu berupa tongkat untuk menyalakannya di kelas tersebut dan memakainya pada saat diperlukan. Baik, saya akan menjelaskan implementasi media pembelajaran. Materi yang kami pilih yaitu pembelajaran matematika kelas 3, yaitu materi penjumlahan menyimpan. Kami telah menyiapkan animasi menggunakan Wix Editor sebagai bahan media pembelajarannya.
Kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan kami menggunakan Wik Editor. Yang pertama, Wik Editor sederhana dan mudah untuk difahami dan dipelajari. Dikarenakan di dalam Wik Editor tersebut terdapat fitur-fitur yang mudah difahami dan dipelajari untuk pemula. Yang kedua, bisa membuat segala jenis animasi untuk melengkapi konten kelas. Di dalam Wik Editor terdapat tools menggambar untuk membuat animasi seperti rectangle, circle, dan lain-lain. Yang ketiga, web ini free, tidak berbayar. Yang keempat, pengkodean tanpa investasi perangkat lunak yang mahal. Yang kelima, Wik Editor tersedia untuk berbagai sumber baik online maupun offline, sehingga tidak membutuhkan ruang penyimpanan khusus. Jika ingin mengakses Wik Editor melalui online, kita bisa mengakses menggunakan Chrome tanpa menginstalnya. Jika ingin menggunakan secara offline, kita harus menginstal terlebih dahulu, baru bisa menggunakannya. Dari beberapa alasan yang sudah saya ungkapkan tadi, Wik Editor sangat membantu kami untuk membuat video animasi yang kami buat sebagai media pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembuatan media pembelajaran. Di situ pertama kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, di mana menurut hasil wawancara bersama Ibu Antium, selaku wali kelas 3A dan beberapa peserta didik yang telah kita wawancarai, itu mata pelajaran yang sulit adalah matematika. Selanjutnya yang kedua, membagi tugas anggota kelompok menggunakan tes quizzes. Jadi, di quizzes terdapat beberapa soal yang telah dibuat dan anggota kelompok kita itu masing-masing harus mengisi quizzes tersebut. Kemudian dengan tersebut kita akan membagi tugas apa saja yang akan dikerjakan. Di situ yang pertama ada menyusun daftar materi. Nah, materi yang kita pilih di sini kita memilih materi matematika dengan subbab penjumlahan menyimpan. Kemudian di situ kita akan menentukan media pembelajaran yang sesuai. Jadi di sini kita membuat media pembelajaran yaitu video animasi. Lalu kita akan mencari contoh materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam video animasi akan kita tampilkan contoh-contoh kejadian yang ada di sekitar kita atau sekitar siswa. Kemudian membuat perencanaan Draw.io. Di dalam Draw.io kita membuat dua flowchart. Yang pertama untuk media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Di kegiatan belajar mengajar itu dimulai dari awal kelas hingga selesai kelas. Kemudian kita membuat animasinya itu menggunakan Canva, maksudnya menggunakan objek-objeknya itu secara manual di aplikasi Canva. Kemudian kita simpan dengan format PNG. Kemudian akan kita letakkan di aplikasi selanjutnya, yaitu kita akan membuat video animasi menggunakan Wik Editor. Nah, di Wik Editor itu kita susun semua elemen-elemennya dan kita menciptakan video animasi. Kemudian kita menilai kelayakan media pembelajaran di mana kita menggunakan Google Form sebagai pengukur kelayakan media pembelajaran. Nah, ini adalah contoh dari angket yang kita terapkan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran sebelum kita gunakan di kelas. Nah, di sini ada data dari hasil yang telah diisi oleh responden melalui angket yang telah kita buat melalui Google Form. Di sini ada grafik mengenai apakah media pembelajaran ini mudah untuk dipahami. Jawabannya, dari keseluruhan 28 orang yang mengisi nilai 30 untuk tidak mudah dipahami itu hanya diberikan oleh 1 orang. Sedangkan nilai 70 untuk mudah dipahami itu diberikan oleh 27 orang dengan rata-rata 68,5. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini mudah untuk dipahami oleh siswa kelas 3 karena pembuatan alur cerita video media pembelajaran didasarkan dengan kemampuan daya pikir anak kelas 3 pada umumnya.
Nah, jika dilihat dari grafik-grafik ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran yang kita buat itu sudah layak untuk kita tayangkan pada saat pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana penerapan materi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya sudah kita susun melalui flowchart Draw.io. Mari kita buka flowchart-nya. Nah, ini kita sudah membuka flowchart kegiatan belajar mengajar. Pada awal mulanya, kita menggunakan input berupa materi, yakni pembelajaran matematika pada kelas 3A, penjumlahan menyimpan. Lalu adapun input umur pada kelas 3A, dikarenakan pada kelas 3 terdapat beberapa anak yang masih berumur di bawah 9 tahun dan ada yang berumur 9 tahun pas. Lalu adapun juga media pembelajaran. Media pembelajaran yang kita gunakan yakni berupa video animasi bergambar menggunakan web editor. Lalu adapun juga papan tulis sebagai input. Nah, papan tulis ini digunakan untuk penguatan materi setelah menampilkan video animasi yang berkaitan dengan materi. Langsung saja masuk ke dalam prosesnya. Proses yang pertama adalah salam dan berdoa. Kita sebagai pendidik eh, masuk ke dalam kelas dan memberi salam kepada peserta didik dan melakukan berdoa bersama. Lalu, perkenalan dan mengondisikan kelas. Kita memperkenalkan diri masing-masing kepada siswa dan mengondisikan kelas menggunakan ice breaking Marina Menari. Lalu, adapun juga penguatan materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang baru. Untuk penguatan materi sebelumnya, kita menggunakan materi pengurangan dan mengaitkan materi dengan yang baru, yakni penjumlahan menyimpan. Lalu, kita memberi contoh materi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh materi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita menggunakan contoh bahwasannya ada ibu yang membeli tomat sebanyak 50 buah, lalu membeli lagi sebanyak 72. Seperti itu contohnya. Lalu ada juga dalam kelas 3A terdapat beberapa anak yang masih di bawah 9 tahun dan ada yang beberapa anak yang berumur 9 tahun. Jika umur di bawah 9 tahun, maka kita akan menjelaskan materi dengan metode ceramah. Lalu jika umur 9 tahun, maka kita akan menampilkan video animasi yang berkaitan dengan materi. Apabila sudah menampilkan video animasi dan sudah menjelaskan materi dengan metode ceramah, maka kita akan menguatkan materi pembelajaran menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran. Jika siswa belum paham, maka kita akan menjelaskan ulang materi tersebut menggunakan penjelasan metode ceramah. Lalu apabila siswa sudah paham, maka kita akan membagi seluruh siswa menjadi beberapa kelompok. Dan kita akan memberi soal tes. Soal tes yang mana kita akan menulisnya di papan tulis. Dan soal tes tersebut akan dijawab tebak-tebakan siapa yang cepat dari beberapa kelompok yang telah dibagi tadi. Lalu, apabila jawaban dari kelompok tersebut masih salah atau masih belum benar, maka diwajibkan pada kelompok tersebut untuk menjawab soal selanjutnya. Lalu apabila jawaban dari kelompok tersebut benar, maka kelompok tersebut mendapatkan nilai atau bintang yang mana akan kita gambar di papan tulis juga. Lalu apabila soal yang telah dijawab oleh kelompok yang salah tadi sudah benar, maka sama akan mendapatkan nilai atau bintang. Tebak-tebakan soal tersebut akan berlangsung sampai soalnya habis.
Lalu, kelompok yang mendapatkan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Nah, dan ini kita jadikan sebagai output. Lalu, adapun juga ice breaking. Ice breaking dan tepuk tangan ini kita lakukan untuk mengondisikan kelas. Setelah mereka aktif untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harusnya mengondisikan kelas lagi dengan tepuk tangan. Lalu, ada pun juga penutup dan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari itu, kita harus menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Adapun juga output yang terakhir yang kita gunakan yakni siswa paham dan menikmati materi yang telah dijelaskan. Dan pembelajaran pun telah selesai. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana penerapan media pembelajaran yang sudah kita buat di diagram flowchart. Langsung saja kita buka diagram flowchart-nya. Baik, di sini kita sudah pada halaman flowchart media pembelajaran. Mulai dari sini, di sini kami membuat input berupa gambar seorang siswa dan siswi, lalu ada input berupa gambar sekolah menjadi background, lalu ada juga gambar papan tulis sebagai background. Langsung pada proses, di sini ada siswa dan siswi yang bertemu di depan sekolah, ya. Langsung mereka akan memasuki sekolah gitu. Lalu mereka menanyakan kabar masing-masing. Selanjutnya ada decision berupa jika kita mengeklik tombol next, maka siswa dan siswi tersebut akan memasuki kelas mereka. Dan jika kita tidak menekan tombol next, maka siswa dan siswi tersebut tetap berada di depan sekolah. Lanjut, setelah siswa dan siswi tersebut masuk dalam kelas, siswi menanyakan materi sebelumnya kepada siswa berkaitan dengan materi matematika berupa penjumlahan menyimpan. Lalu siswa tersebut memberi contoh soal kepada siswi. Lalu siswa menjelaskan cara penyelesaian soal kepada siswi di papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut ada kapur tulis yang berjalan saat siswa menjelaskan cara menyelesaikan soal. Lalu ada decision di sini berupa jika siswi memahami materi, maka ia akan mengucapkan terima kasih kepada siswa karena sudah menjelaskan. Dan jika siswi tidak memahami materi, maka siswa memberi lagi contoh kepada seorang siswi tadi, lalu dia menjelaskan ulang cara menyelesaikan soal tersebut. Lalu siswi mengucapkan terima kasih kepada siswa karena sudah menjelaskan materi yang tidak ia pahami. Lalu outputnya berupa siswi merasa senang dapat memahami materi tersebut. Selesai, terima kasih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts,